Oke teman-teman, sebelum, saya melanjutkan, eee, pembuatan channel, atau video-video di channel ini selanjutnya, saya akan memulai sesuatu dulu, yakni bahwa, saya akan memberikan pemahaman tentang, apa yang saya pahami. Jadi supaya tidak salah mengerti bahwa, eee, "Oh, Flash misteri ini seperti apa sih pandangannya terhadap dunia misteri?" Oke, saya akan bahas, sedikit. Sebagai orang yang beriman, kita dituntut untuk, eee, mengakui keberadaan, alam gaib, ya. Artinya alam gaib dengan dunia misteri itu adalah merupakan suatu, pendekatan bahasa. Nah, namun, sebenarnya manusia itu dibatasi oleh, eee struktur-struktur alam, untuk memasuki dimensi-dimensi gaib. Karena untuk memasuki dimensi-dimensi gaib, ada hal-hal tertentu yang dipersyaratkan. Misalnya orang dalam keadaan yang, sakit, kemudian tidak sadar, itu biasanya mempunyai kemampuan untuk, berada pada dimensi alam gaib. Entah kita belum tahu bagaimana prosesnya secara ilmiah. Dan kemudian, ada beberapa orang-orang tertentu yang memang barangkali karena bawaan dan genetika, ya sehingga mereka mampu, melihat sesuatu yang kita sebut sebagai indigo. Kita kenal bahwa dia mempunyai kemampuan, eee eee, aktivitas indera keenamnya itu mampu melihat sesuatu, merasakan, meraba, atau mencium. Nah, namun seringkali sebenarnya yang terjadi dalam, mitos-mitos itu adalah ataupun, keanehan-keanehan itu adalah dikarenakan adanya, suatu pergerakan, suatu benda atau bahkan sebuah sebenarnya merupakan, eee, kalau dilogikakan dalam ilmu fisika itu, eee, sangat logis, namun kadang-kadang tidak terlihat penyebabnya. Misalnya, suatu benda berpindah dari satu tempat ke tempat lain, eee, itu hanya tidak terlihat penyebabnya lalu divonis bahwa itu merupakan sebuah suatu, pergerakan akibat sosok misteri. Ya oke, kita anggap bahwa sosok misteri itu adalah suatu benda, misalnya seperti ini, saya memindahkan magnet, saya tidak perlu menggeser dengan tangan, memindahkan sebuah besi, saya tidak perlu menggeser dengan tangan, tapi saya cukup menarik dia dengan magnet, dia tertarik. Berarti di mana misterinya? Di misterinya adalah pada kekuatan magnetnya, gitu. Nah, kemudian, ada lagi hal-hal lain, yaitu bagaimana tiba-tiba saya bisa menyalakan sebuah lilin. Nah, di mana misterinya? Itu misterinya ada pada kekuatan, reaksi kimia. Jadi di sini misteri ini nanti kita akan bahas, di channel saya ini, kenapa itu terjadi, kenapa itu kita akan cari penyebabnya. Karena sesuatu bergerak itu banyak diakibatkan adanya gravitasi, kemudian adanya tekanan-tekanan seperti tekanan udara, adanya, tekanan daya dorong, dan sebagainya. Yang mana, pada momen-momen tertentu ya, tekanan itu sangat bervariasi, ya. Seperti tekanan yang sehingga menimbulkan suatu ledakan yang keras, kemudian tekanan yang sehingga menimbulkan sebuah gesekan yang mengakibatkan panas dan kemudian, dari gerakan fisika muncul reaksi kimia, muncul cahaya api, kemudian muncul cahaya ataupun asap dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah pemahaman-pemahaman kita nanti, namun suguhan yang akan saya suguhkan ini adalah suguhan-suguhan juga yang akan menghibur. Namun kami akan mencoba mengedukasi, teman-teman, bahkan anak-anak, adik-adik yang masih sekolah mengenai, juga ilmu-ilmu fisika. Kita akan terapkan di dalamnya dan juga, ilmu-ilmu atau, kimia. Jadi tidak semata-mata memperlihatkan konten misteri saja, tapi kita akan bahas semuanya. Dan memang dunia misteri itu, eee, buat saya juga adalah sebenarnya adalah ilmu yang hilang. Satu ilmu, tatanan ilmu yang hilang. Artinya kitab-kitabnya itu di mana sih sebenarnya? Seperti kita tahu bahwa bagaimana seorang Nabi Sulaiman, mampu, berbahasa dengan seluruh makhluk alam ini, tuh bagaimana. Kemudian,
bagaimana Nabi Sulaiman bisa berinteraksi, berkomunikasi dan mengerti bahasa setan, jin, dan makhluk-makhluk astral lainnya. Ini adalah satu fenomena, dan terhadap suatu benda-benda juga nanti kita akan apa sih, kenapa? Karena memang ternyata ada benda-benda yang mampu meningkatkan, membangkitkan energi. Jadi bukan karena di dalamnya ada sesuatu terkadang seperti itu, tapi memang benda itu bisa menghasilkan energi. Ya misalnya sebuah logam, uh, dia bisa bereaksi kimia terhadap campuran atau bahan kimia zat tertentu itu. Ya seperti sekarang misalnya ada logam aluminium, kita jilat dengan lidah, ada rasa yang kita rasakan, itu rasa dingin, ya. Ya, meskipun kemudian ada logam yang sangat cepat sekali bereaksi dengan panas dan dia bisa mampu menyimpan panas yang sangat lama. Ada juga yang tidak, kemudian ada yang bisa dialiri listrik, ada yang tidak, dan lain-lain. Bahkan ada yang setelah kita gesek-gesekkan kemudian dia menghasilkan menghasilkan energi yang magnet, ya bersifat magnet. Seperti misalnya plastik, ya digesek-gesekkan maka dia akan berubah magnet itu, kemudian bersifat magnet dan mampu menarik benda-benda seperti kertas-kertas kecil yang ada di bawahnya. Nah, saya pun memahami bahwa terkadang makhluk astral ini juga menggunakan teori-teori itu untuk melakukan pendekatan keberadaan, memberitahu keberadaan mereka dengan manusia, kepada manusia, ya. Ada seperti itu. Kita memahami, karena kenapa kita harus percaya bahwa yang gaib itu selalu ada. Dan kejadian kita pada saat di akhir tentu kita akan bertemu dengan yang gaib. Bahkan orang yang meninggal pun sudah dikatakan bahwa Anda akan bertemu dengan yang gaib. Kenapa yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan, Anda akan melihatnya. Oke. Baik teman-teman, itulah pemahaman saya tentang dunia misteri. Namun kita tidak perlu takut, karena banyak sekali kunci-kunci yang membuat kita tidak perlu takut. Ya tentu secara naluri manusiawi kita jangankan hantu manusia saja yang berwajah seram dan lain-lain, ya kita takut melihatnya karena ada satu kengerian, karena di dalam seperti misalnya wajah yang luka-luka atau muka yang bernanah itu kan karena awalnya diawali karena sifat seperti itu, karakter seperti itu, bentuk seperti itu membuat nyeri, karena kita tahu bahwa apabila seseorang terluka seperti itu tuh sangat perih rasanya dan nyeri gitu. Jadi ketakutan itu muncul karena adanya satu rasa yang kita bisa rasakan, seperti rasa ngeri, rasa pedih, rasa sakit, rasa dan lain-lain macam-macam. Itu rasa geli, itu semua yang membuat kita itu takut. Jadi itu sumber ketakutan itu di situ, ya. Jadi fobia-fobia juga banyak macam, nanti kita juga akan bahas fobia macam-macam fobia. Oke teman-teman, itu sementara untuk mengawali channel saya ini, dan dalam beberapa waktu saya akan membentuk tim, dan tolong biar cepat saya mendapatkan bisa live channel saya ini, ya tolong bantu saya untuk subscribe, ya ditontonlah sebentar, bantu. Oke, thank you.